Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal sejak abad ke-17. Seni menghias kain dengan malam ini tak harus dilakukan oleh orang-orang sempurna secara fisik saja. Mereka yang mempunyai kekurangan atau disabilitas nyatanya dapat membuat sebuah karya seni. Saya pun penasaran, ingin melihat kreativitas mereka. Berlokasi di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya menjadi ruang berekspresi mereka lewat berbagai kegiatan. Salah satunya adalah membatik. Batik yang dihasilkan pun berbagai jenis motif, mulai dari gajah dompak, gorga Batak, kotak wari, dan bunga mata angin. Pemirsa, saya penasaran nih, ingin mencoba membatik bareng dengan teman-teman di sini. Saat ini sudah ada di proses pewarnaan dan di sebelah saya sudah ada Kak Novi yang akan mengajari saya untuk membatik nih pemirsa. Kak, boleh diajari nih gimana cara membatik untuk mewarnai saat ini? Nah, di sini saya akan mengajari kakak untuk proses pewarnaan pada kain batik. Nah, Oke. kita mewarnai itu jangan melewati garis titik cantingan yang telah dibuat. Oke. Saya coba ya. Oke, Kak. Oke. Kak, ini ada berapa lama nih proses mewarnai seperti ini, Kak? Dalam proses pewarnaan ini kita membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 jam. 1 jam. Iya. Oke, setelah nanti diwarnai apa lagi nih, Kak? Setelah nanti kita selesai mewarnai, kita akan tunggu sekitar 15 menit untuk pengeringan warna. Setelah kita nanti selesai pengeringan warna, kita akan masuk ke proses pengunci warna. Agar nanti jika kita ingin mencuci kain batik tidak terjadi luntur warna. Oke. Nah, untuk sebelum proses pewarnaan ini tadi canting ya, Kak ya? Iya, mencanting. Canting itu berapa lama itu, Kak? Kalau mencanting itu kita membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 hari penuh. 3 hari penuh? Iya, Oh. karena di situ kita harus memang betul-betul teliti dan sabar Oke. untuk mencanting. Oke. Untuk membatik seperti ini, Kak, ada nggak sih, Kak, kain-kain khusus yang sulit untuk dibatik sebenarnya? Ada satu kain yang sangat sulit kita gambar, itu karena termasuk dalam kain yang tebal. Jika kain tebal itu kita pakai, pasti otomatis kita akan membutuhkan lama di proses penggambaran. Karena otomatis kain tebal kita harus menebalkan kembali motif yang sudah kita gambar. Ini dia mewarnainya, tintanya sedikit aja udah langsung lebar ya? Iya, karena kita campur dengan air, karena kuasnya dan karena kainnya juga terlalu tipis, jadi kita celup ke dalam kain, dia akan melebar sendiri. Oke, Kak, ini boleh tahu nih jenis tintanya tinta apa ini, Kak, yang digunakan? Kita pakai bubuk warna hitam dengan merek Ultra, Oh, merek Ultra. yang khusus untuk di batik. Oke. Kalau jenis kuasnya ini memang ada kuas khusus nggak, Kak, untuk membatik sendiri? Tidak harus ada kuas khusus, kita hanya saja di mana kenyamanan kita dalam menggunakan kuas. Misalnya kalau kita pengen yang besar, kita bisa memakai kuas yang seperti ini. Kita bisa memakai seperti ini. Oh, ini dari busa ya? Iya, kita memakai dari busa untuk dasar. Oh, untuk dasar yang ini aja? Iya, biar lebih mempersingkat waktu kita dalam pewarnaan. Nah, jika untuk motif kecil kita memakai kuas yang kecil, Oke. seperti yang kakak pakai gunakan sekarang. Wah, keren ya. Iya. Nah, pemirsa, cukup butuh konsentrasi yang tinggi nih untuk membatik sendiri nih pemirsa. Seperti apa kelanjutan kita bersama dengan teman-teman di sini? Pantengin kita terus ya pemirsa. Nah pemirsa, untuk bisa menjadi selembar batik yang indah, ada beberapa proses tahapan yang harus dilakukan. Pertama, dengan menyiapkan kain, menggambar desain awal, lalu menuangkan pola dengan malam atau lilin. Setelah itu, barulah masuk ke proses pewarnaan dan diakhiri dengan pelorotan, yaitu menghilangkan malam atau lilin dari kain batik dengan cara merebusnya ke dalam air mendidih atau bisa ditambah dengan soda abu. Meski prosesnya panjang, namun semangat dan kesabaran teman-teman disabilitas sangat tinggi untuk menghasilkan karya-karya ini pemirsa.
Nah, ini tujuannya terinspirasi sebenarnya kenapa pembatikan ini ada. Waktu itu kami disokong oleh NLR Indonesia, ada program dari mereka untuk membantu kami dalam dana supaya kami mendapat pelatihan untuk pembatikan ini. NLR Indonesia itu yaitu mereka berpihak pada anak-anak disabilitas, anak penyandang disabilitas Indonesia. Di sini anak-anak itu berkreasi ada di beberapa seni sesuai dengan keinginan mereka untuk mengembangkan kemampuan atau keahlian mereka masing-masing. Yang pertama itu ada di pembatikan tentunya. Lalu yang kedua juga ada menjahit juga pakaian-pakaian pesanan dari luar. Lalu yang ketiga juga mereka juga bekerja di bagian pembuatan meja, kursi, lemari seperti itu. Juga di lilin, membuat lilin juga di tempat ini, dan kreasi-kreasi yang lain itu membuat rosario. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, tentunya ada juga masa istirahat mereka ya, waktu jam minum, dan juga sore-sore juga ada istirahatnya. Tujuannya untuk mereka supaya semakin kreatif daripada mereka bosan di tempat ini. Jadi kami memfasilitasi mereka untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, menggali bakat-bakat kemampuan mereka, supaya nantinya kalau mereka sudah kembali ke tempatnya bisa mandiri dan juga membuka usaha sendiri. Dan Harapan Jaya juga memfasilitasi mereka di luar untuk bisa buka usaha sendiri. Oke, ini sekarang masih permulaannya di tahun kedua. Kami itu hasil-hasil yang di mereka, karya-karya mereka itu untuk para dokter yang datang dari Belanda diberikan hadiah, dan juga bagi pengunjung-pengunjung Harapan Jaya, mereka yang memberikan sumbangan di tempat ini, yang juga mereka berkunjung ke tempat ini, umumnya mereka melihat hasil-hasil karya anak-anak disabilitas untuk mendukung spirit mereka untuk semakin bersemangat di tempat ini. Tantangannya itu biasanya dengan berhubungan dengan disabilitas mereka. Tentunya ada juga yang terbatas dengan intelektual, juga ada terbatas dengan fisik mereka, mobilitasnya, dan juga ada berpengaruh dengan perilaku mereka di sini. Tetapi masih bisa kami arahkan mereka supaya semakin giat untuk bekerja, mendampingi mereka setiap hari. Mereka sudah membuat beberapa jenis untuk hasil-hasil pembatikan ini. Mereka membuat tas, juga baju tadi yang saya katakan. Kalau misalnya dokter-dokter kami datang dari Belanda melakukan bakti sosial operasi di sini, operasi tulang dan bibir sumbing, itu kami berikan sebagai sumbangan dari hasil karya mereka, dan juga pakaian-pakaian yang sesuai dengan pesanan daripada yang memesan itu. Selain membuat batik, teman-teman disabilitas Harapan Jaya juga memproduksi lilin loh pemirsa. Proses pembuatannya dimulai dari melelehkan parafin, kemudian ditambahkan pewarna atau pewangi. Setelah parafin mencair dan menjadi cairan berminyak bening, maka tahap selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam cetakan pemirsa. Lilin parafin biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari untuk mengeringnya pemirsa. Saya Sakinah Hairya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Meragam-Ragam selanjutnya. Geobike Caldera Toba kembali digelar. Geobike Caldera Toba merupakan event bersepeda yang dilakukan setiap tahun, dan tahun ini merupakan tahun ke-8 terlaksana.
Tujuan kegiatan ini dilakukan selain untuk kesehatan dan berwisata bagi peserta, juga untuk memperkenalkan dan mengedukasi para peserta tentang geosite di kawasan Geopark Caldera Toba. Dengan tujuan utama mencapai status The Green Card dari UNESCO. Peserta Geobike Caldera Toba, Noval dan Nabil yang berasal dari Medan mengaku sangat antusias mengikuti event ini karena selain berolahraga sepeda, dirinya juga dapat mengenal lebih dekat geosite yang ada di kawasan sekitar Danau Toba. Tanggapannya sangat bagus ya, sangat menyenangkan. Terus kita diajak untuk keliling-keliling nih sisi-sisi Danau Toba, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Batak ini. Terus geosite kayak ini kita lagi di Rumah Bolon Purba gitu. Jadi selain kita dapat sport tourismnya, kita juga dapat pengetahuan tentang sejarah budaya juga. Adapun rute yang ditempuh para peserta Geobike Caldera Toba 2025, yakni Panetonga menuju Rumah Bolon Raja Purba, dilanjutkan ke Tigarunggu, Gogo Konveksi, turun ke Simarjarunjung, lanjut ke Tigaras. Pada hari ketiga, mengunjungi Pusat Informasi Geopark Caldera Toba, goes dari Simpang Pematang Purba, menuju wisata ikan Sipolha, lanjut ke Kebun Teh Sidamanik, titik terakhir di Tugu Becak Pematang Siantar. Tak hanya menghadirkan event berolahraga sepeda sembari berwisata di kawasan Danau Toba, pemerintah Kabupaten Simalungun juga menyelenggarakan acara edukatif dan kreatif, yaitu Geoproduct Fest 2025 di Pantai Bebas Parapat pada Sabtu 28 Juni 2025. Rangkaian acara ini dilakukan untuk menampilkan kekayaan produk lokal dengan harapan dapat memperkuat peran geosite Sibaganding sebagai bagian dari Geopark Caldera Toba. Pertunjukannya memang sangat menarik, kemudian juga orangnya ternyata ramah-ramah semuanya. Yang disajikan sampel-sampel kopi dan juga diadakan masyarakat, ada berkumpul di sini. Dan inilah ditunggu-tunggu masyarakat. Cuman janganlah sekarang ada pertunjukan, ada kegiatan, 3 bulan 4 bulan lagi nggak ada kegiatan. Jadi kita berusaha nanti akan memberikan suatu kegiatan-kegiatan, hal-hal supaya bisa menarik untuk orang datang ke Parapat ini. Nanti kita bersama dengan mahasiswa universitas yang ada di Kabupaten Simalungun supaya mereka itu kan banyak satu kegiatan-kegiatan boleh ditampilkan nanti akan di sini. Diagendakan mestinya tidak tiap hari dulu, tapi adalah mungkin setiap weekend akan dilaksanakan. Karena berkaitan dengan geoproduk, maka kita memperkenalkan geoproduk ini kepada masyarakat secara luas, yaitu dengan memaksimalkan geoproduk yang ada. Geoproduk yang ada di geosite Sibaganding dan juga Haragaol yang paling terkenal dan sudah nempel di dalam pikiran kita adalah mangga. Mangga yang ada di hadapan kita di Pantai Bebas ini secara umum mungkin melihatnya adalah mangga yang biasa, tetapi secara hakikat geosite itu merupakan mangga yang tumbuh di atas tanah hasil letupan Gunung Toba jutaan tahun yang lalu dan memiliki bentuk dan rasa yang berbeda dibandingkan mangga-mangga yang lainnya. Mangga Parapat diharapkan dapat memiliki produk turunannya dan menjadikan komoditas yang dicari ketika wisatawan datang ke kota Parapat. Diolah dengan saksama hingga menciptakan produk yang menarik dan dapat memiliki nilai jual yang tinggi di kalangan wisatawan. Geoproduk yang menonjol lainnya adalah kopi. Kopi Simalungun adalah komoditas unggulan dari dataran tinggi Sumatera Utara. Kopi Simalungun yang berjenis Arabica dengan ciri rasa yang kompleks, keasaman seimbang, serta aroma khas yang banyak diminati pasar specialty coffee, baik nasional maupun internasional. Tumbuh dari proses budidaya tradisional dengan melibatkan petani lokal, menjadikannya bagian dari identitas budaya masyarakat Simalungun. Selain sebagai upaya mengenalkan nilai-nilai pelestarian alam sejak usia dini, Simalungun Geoproduct Fest 2025 mengedukasi anak TK dan PAUD melalui lomba mewarnai bertema lingkungan dan kekayaan alam Danau Toba.
Sebagai bentuk apresiasi serta ruang kebersamaan, Simalungun Geoproduct Fest 2025 menyediakan panggung hiburan rakyat yang dapat dinikmati oleh seluruh tamu undangan dan masyarakat. Simalungun Geoproduct Fest 2025 sebagai kegiatan lintas sektor tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mempertegas arah pembangunan pariwisata yang berbasis lokal, edukatif, dan berkelanjutan.